berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
mengawasi siswa. Ya, jadi saya tidak mau ketika kepala sekolah Pak Sudingat, ayah jadi kepala sekolah, ayah pengawasan, bu, kok datang telat, ayah kepala sekolah mesti. Tapi bukan di sini di Sukamakmur, kalau nggak ada di Louis Adeng lah. Tetap nggak ada ya yang seperti itu ya? Nggak ada. Hah? Nggak ada satu. Saya harapkan komitmennya. Ya bagaimana kita bohong kalau kita berbicara budaya positif, budaya positif. Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab. Kau mau pensiun lah datang lagi. Wah, saya gak kebuyut. Saya gak kebuyut. Saya gak kebudida. Ada di Sukamakmur di sana. Ya, tanggung jawab moral pendidik. Kita ingin dong siswa-siswi kita yang kita didik memiliki mentalnya itu, karakternya itu, yang budaya positif, yang bisa kita banggakan. Kita menuntut anak kita berkarakter baik, kita menuntut siswa kita berprestasi. Tapi ketika semua stakeholdernya itu tidak mendukung, bocor kunaon bu? Bu, bocor kunaon? Ya, jadi seperti itu. Jadi saya harapkan peran kepala sekolah, peran guru, peran orang tua dalam mendukung budaya positif di sekolah bisa benar-benar maksimal. Harus maksimal. Dan saya harapkan, Pak, kita harapkan budaya positif ini benar-benar tercipta. Jadi saya takutnya kita paksa budaya positif di sekolah, tetapi outputnya terhadap anak. Kenapa saya berbicara seperti itu? Budaya positif yang kita lakukan di sekolah, tapi ternyata dengan gadget, dengan ketika kita keluar sekolah, anak-anak kita lihat ya, anak-anak sekarang anteng dengan gadget, orang tuanya juga anteng dengan gadget, sama. Ya, sekarang budaya positif kita hanya dilakukan di sekolah, tapi ketika di luar anak-anak saya pun nanya. Tawuran sekarang anak-anak SD sudah mulai. Saya nggak tahu ini gara-gara apa. Bener. Saya juga mendengar aja di sekolah di Citrep ada sekolah SD yang tawuran. Dan kenapa perlu kita tutup? Kita bersama-sama. Kita ini adalah penyakit yang harus kita obati. Bukan menyalahkan ini siapa, tapi harus penyakitnya harus kita obati. Bagaimana nih penyakit ini? Kita capek budaya positif, tetapi ternyata masih ada penyakit-penyakit yang membuat sekolah kita, tujuan dari sekolah kita ini. Ya, jadi kita bersama-sama, saya harapkan peran maksimal kepala sekolah, peran maksimal guru, peran maksimal orang tua, karena kita tanpa koordinasi, komunikasi antara guru dengan orang tua, bohong. Dan saya harapkan semangat dari rekan-rekan kepala sekolah, semangat dari rekan-rekan guru, ya. Terima kasih pada guru penggerak, terima kasih kepada pengawas, terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk membawa pendidikan di wilayah Kecamatan Citrep ini bisa lebih seperti itu. Ya, saya tidak bisa menyampaikan hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, tapi saya bangga dan saya harapkan kita membangun budaya pendidikan kita di wilayah Kecamatan Citrep bisa lebih baik. Amin. Ya, target-target kita sekarang di tahun 2023, saya harapkan guru penggerak, asalnya dari berapa guru penggerak? Kedua angkatan 4 dan sekarang sedang proses di angkatan 7 dan mungkin ada yang sedang ikut seleksi tahap 2 di angkatan 8 dan tahap 1 di angkatan 9 dan 10. Semoga dilancarkan dan juga lulus. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan
untuk di tahap berikutnya bisa mengikuti kegiatan atau ikut seleksi dalam rangka meningkatkan kompetensi di pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya di Citerep sudah 4 kali. Pertama di SD Lanbo pernah, ya subhanallah, kapasitas ini sangat menginspirasi para guru penggerak di Kabupaten Bogor. Kemudian dulu saya pernah tahun 2019 kalau nggak salah di SD sebelah itu ada SD ya, pembekalan CPNS. Kebetulan kami dari PGRI bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pembekalan kepada calon pegawai negeri sipil terkait dengan guru. Kemudian belum lama ini saya bersama Pak Kasih Kurikulum, Pak Didin dan Pak Haji Burhan, sama di tempat yang ini, di depan ini juga. Pada saat itu saya bukan sebagai Ketua KBGP Kabupaten Bogor, tapi sebagai Kapten Belajar.id Kabupaten Bogor. Eta-eta kene Bapak Ibu. Ya, jadi saya memiliki tugas rangkap. Yang pertama saya menjadi Ketua KBGP Kabupaten Bogor, dipilih oleh teman-teman di angkatan 1. Kemudian Dinas Pendidikan mempunyai kebijakan bahwa tidak ada lagi komunitas yang lain yang namanya guru penggerak nanti tergabung. Setiap angkatan itu nanti akan tergabung bersama komunitas kami yang kebetulan angkatan 1 sebagai pengurusnya. Nanti setiap pengurus dari angkatan 2 sudah masuk, alhamdulillah. Angkatan 4 pun kemarin 2 orang sudah kami rekrut. Nanti juga akan di angkatan 7 dan angkatan berikutnya kami akan rekrut, akan tergabung menjadi pengurus di KBGP dan membuat program di Kabupaten Bogor. Kemudian sebagai Kapten Belajar ID, kemarin saya menyampaikan terkait dengan IKM dan juga PMM. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Berkat bantuan Bapak Ibu semuanya, yang tadinya Kabupaten Bogor ada di peringkat 27, sekarang sudah merangsak naik ke peringkat ke-7. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, bantuannya, pengawas dan juga kepala sekolah. Kami bersama Pak Kabin dan juga Pak Kasih berkeliling roadshow ke setiap kecamatan terkait dengan PMM yang memang menjadi isu nasional bahwa Kabupaten Bogor ini mendapatkan peringkat terendah. Dan kami, saya pribadi alhamdulillah sebagai tenaga pengajar diklat di Balai Besar Guru Penggerak, selalu dikompori dan dikasih tahu bahwa inilah kondisi kritis Kabupaten Bogor dalam rangka menggapai isu-isu nasional terkait dengan pendidikan di Kemendikbudristek. Alhamdulillah berkat bantuan Bapak Ibu semuanya, kita roadshow bersama-sama, kita sudah luar biasa naik. Dan alhamdulillah nanti hari Senin saya dipanggil oleh Pak Sektis untuk bersama-sama ikut apel bersama dengan Dinas Pendidikan dalam rangka penerimaan penghargaan Ki Hajar 2022 akan kami serahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ini adalah berkat kerjasama kita semuanya, stakeholder yang ada di bawah, dalam rangka mengupgrade ranking Kabupaten Bogor di mata Jawa Barat dan Kemendikbudristek. Kemudian kami masih punya PR Bapak Ibu. Saya barusan lihat dashboard Citerep. Kalau PMM-nya sudah hebat Bapak Ibu, tapi Citerep ini masih ada yang belum login terkait dengan rapor mutu pendidikan. Untuk SD alhamdulillah tinggal beberapa persen lagi. Ini masih banyak tingkat-tingkat yang lain yang harus segera mengupload, tapi khawatir mudah-mudahan dashboard ini kan 10% miss-nya. Jadi di dashboard kami di Balai Besar Guru Penggerak itu Citerep masih tertinggal di raport mutu pendidikan, tapi tidak tertinggal di Kabupaten Bogor, tidak. Citerep justru luar biasa. Dari PMM pun Citerep 65% sekarang sudah meroket ya 98% gitu ya. Pokoknya luar biasa Citerep, alhamdulillah ya. Jadi kami butuh bantuan dan segalanya dari Pak Camat, motivasi dan dukungannya, supportnya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu hanya iklan terkait dengan informasi yang saya sampaikan. Hasil kami roadshow, alhamdulillah Bogor sudah berbangga hati terkait dengan isu-isu yang disampaikan oleh kementerian. Kami mengajak dari KBGP Bogor, karena kami masuk tim kurikulum juga, tanggal 6 Februari ke depan
hasil rapat kami dengan BBGP dan juga BBPMP di Jawa Barat, bahwa kita ini akan dihadapkan lagi dengan pemilihan kurikulum lagi. Yang kemarin sudah memilih IKM, kemudian kalau memang misalkan di Citerup masih ada yang belum memilih IKM, silahkan nanti mulai tanggal 6 ke sana ada informasi, mungkin bisa diarahkan oleh Pak Pengawas Citerup ini akan seperti apa, apakah langsung akan bersama-sama ke Mandiri Berubah, sehingga kita tidak tumpang tinggi dengan administrasi di K13 dan juga dengan integrasinya dengan IKM ini. Ya silakan nanti itu diserahkan kepada Pak Pengawas. Kalau di kami Kecamatan Dwi Saling kemarin sempat memanggil kami bahwa Dwi Saling akan siap dengan semuanya ke Mandiri Berubah, supaya kita tidak ada tumpang tindih di dalam administrasi pembelajarannya atau perangkat pembelajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapas Citerup, guru penggerak yang ada di Kecamatan Citerup, terus memberikan RTL dari kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya guru penggerak ini selama 9 bulan kita mengikuti pendidikan angkatan 1, angkatan 2, 3 dan 4 itu 9 bulan. Kemudian angkatan 5 itu sampai sekarang itu 6 bulan. Jadi dipangkas Bapak Ibu untuk kegiatannya. Setelah kita lulus, kami kebetulan angkatan 1 lulus September tahun 2021. Bulan Desembernya itu adalah langkah kami yang pertama. Kami mulai dari nol. Kami harus melakukan pengimbasan dan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya, baik di tingkat kecamatan, KKG, MGMP yang SMP, SMA mungkin. Kemudian kami pun terus melakukan perubahan di sekolah-sekolah dengan komunitas praktisi yang kami miliki di sekolah masing-masing. Itu adalah tugas kami. Itu pun nanti kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang sekarang tergabung di angkatan ke-7 yang sekarang nanti di bulan Februari akan melakukan lokakarya kedua kalau tidak salah. Itu silakan nanti Bapak Ibu setelah selesai di bulan Juli kalau tidak salah Bapak Ibu pun membuat RTL. Kami di Bandung kemarin bersama teman-teman Citerup juga membuat program untuk Kabupaten Bogor. Mohon nanti Bapak Ibu kami akan melakukan webinar dari bulan Februari sampai bulan November. Jadi kami itu stok narasumber luar biasa banyak sampai keteteran. Bahkan Jawa Barat pun ketika dikirim oleh kami narasumber bingung. Saking banyaknya Kabupaten Bogor narasumber hebat dari guru-guru penggerak yang akan dikaryakan. Jadi di BBGP itu dibuat bakti untuk negeri. Bakti untuk negeri ini semua guru penggerak yang tergabung di dalam komunitas akan dibawa oleh Provinsi Jawa Barat untuk berbagi dalam rangka webinar. Nah, kami pun nanti mohon dukungannya terkait dengan program kami webinar guru penggerak yang akan dilaksanakan mulai Februari sampai dengan bulan November. Kebetulan penanggung jawab webinar ini Kabupaten Bogor ini dari Citerup juga Bu Indri dan kawan-kawan. Ini sudah selesai membuat programnya dan sudah saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Hari Senin akan dibuatkan surat rekomendasi bahwa dinas mendukung dan juga PGRI juga mendukung kegiatan-kegiatan kami sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan webinar yang kami lakukan dengan dasar sudah diberikan izin resmi dari dinas dan juga PGRI Kabupaten Bogor. Itu harapan kami Bapak Ibu bisa mendukung kami semuanya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat Kecamatan Citerup. Saya bangga Bapak Ibu. Saya mendapatkan curhat dari teman-teman Kapas guru penggerak ketika di Bandung. Enaknya di Kecamatan Citerup camatnya mendukung gitu ya. Sampai curhat dan sebagainya ya. Alhamdulillah tepuk tangan dong buat Pak Camat kita. Barokah mudah-mudahan segera dia akan menjadi kadis, amin. Supaya lebih hebat lagi nanti mendukung ke kitanya gitu ya. OPR ya. Bagus dong Mbak. Banyak. Kemudian pengawas dan juga K3S juga mendukung sehingga kegiatan ini Bapak Ibu, teman-teman di kecamatan yang lain sulit untuk menembus hal seperti ini, untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Kenapa sebabnya? Mungkin kurangnya koordinasi atau belum adanya keberanian teman-teman semua. Itu sudah dibuktikan oleh Kapasitor dari tahun kemarin. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai merambah ke teman-teman kita di kecamatan yang lain. Ini berkat dari teman-teman Kecamatan Citerup yang sudah membuat kegiatan seperti ini yang hebatnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat, kemudian Bapak Pengawas, K3S dan para kepala sekolah semuanya, Ketua PGRI dan jajarannya,
yang telah mendukung teman-teman kami dari Guru Penggerak Kecamatan Cijeruk untuk mengadakan kegiatan RTL ini. Karena kami menuntut setiap kecamatan untuk membuat kegiatan seperti ini yang sama RTL seperti ini. Kenapa sebabnya? Kami setiap tahun harus melaporkan ke Kementerian dan BPGP terkait berjalan atau tidaknya program-program di Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah kemarin di referensi di BPGP Jabar di Bandung kami sampaikan, dan kebanyakan kegiatan-kegiatan yang kami tampilkan adalah kegiatan-kegiatan Kapas Cijeruk. Terima kasih kepada Kapas Cijeruk, apresiasi yang sangat luar biasa. Itu sudah menyelamatkan KBGP Kabupaten Bogor di muka Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah presentasi Kabupaten Bogor itu yang terbaik menurut Pak Dadang dari BPGP Jabar. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan Guru Penggerak atau pendidikan Guru Penggerak, nanti di tahap berikutnya akan dibuka lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ada kesempatan bisa mengikuti kegiatan dan bertanya kepada teman-teman manfaatnya seperti apa. Memang ketika kami roadshow kemana-mana, ada saya yang bilang seperti ini Bapak Ibu. Apa sih manfaatnya Guru Penggerak? Kemudian ketika tahun 2024 habis, apakah nanti akan dipertahankan Guru Penggerak tersebut? Itu adalah pemikiran yang sangat dangkal bagi kami. Ya. Yang kita ambil adalah ilmunya, yang kita ambil adalah hikmahnya. Terkait dengan kebijakan kita serahkan kepada semua pemerintah. Yang jelas kita merasa beruntung bahwa kita bersama-sama mengikuti program Guru Penggerak yang sangat luar biasa ini, yang jelas-jelas merubah mindset kami pada saat kami dulu mengajar seperti biasa, sekarang alhamdulillah sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan Guru Penggerak, mangga nanti di kegiatan pembukaan yang lainnya di tahap berikutnya silakan. Kemudian ada satu hal yang bertanya kepada saya, apa istimewanya Guru Penggerak terkait dengan PPG, Bapak Ibu? Ada yang ikut PPG di sini? Banyak ya. Sebetulnya istimewanya sedikit Bapak Ibu ya. Hanya bedanya ketika yang PPG dari non Guru Penggerak itu 36 SKS, kalau Guru Penggerak yang ikut PPG itu hanya 18 SKS, setengahnya saja. Ketika teman-teman PPG yang dari non Guru Penggerak itu harus mengikuti tes akademik sebelumnya, tapi kalau Guru Penggerak langsung mengikuti seleksi, hanya seleksi administrasi saja. Kalau tugas-tugasnya sama Bapak Ibu, ujiannya sama, hanya bedanya kita hanya 18 SKS saja, tidak penuh. Itu bedanya. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena banyak yang bertanya terkait dengan keistimewaan Guru Penggerak. Jadi sebetulnya bukan keistimewaan ya, karena di pendidikan di PPG juga materinya sama, sehingga untuk Guru Penggerak dipangkas dari 36 jadi 18 saja. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih, mohon dukungannya sekali lagi, dan terima kasih kepada semua jajaran yang telah mensukseskan kegiatan ini, dan mudah-mudahan RTL-nya berjalan sampai tuntas. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dan kesuksesan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, oke, semangat, semangat, oke, semangat ya, semangat, semangat, oke, semangat, semangat, oke. Izinkan saya menyampaikan salam dulu, salam terutama untuk para cikgu, salam terutama untuk para senior, para kakak-kakak komunitas Kapas, CGP ataupun mohon maaf, GP 1, GP 4, dan teman-teman CGP Angkatan 7, serta sahabat dan para pejuang-pejuang pendidikan di Kecamatan Cijeruk. Tadi kita sudah belajar dengan Pak Joni ya tentang budaya positif ataupun disiplin positif, berawal dari mimpi. Ya, kita pun materi 2 ini berawal juga dari mimpi. Ya, kenapa? Karena dengan mimpi, insya Allah, dengan keyakinan mimpi kita akan terwujud, insya Allah. Ada istilah apa? Kata-kata adalah doa.
Insya Allah ya, apalagi di rintik-rintik hujan seperti ini, insya Allah ketika kita berdoa, Allah akan kabulkan setiap doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Bagaimana dengan kita ice breaking dulu ya? Sesuai dengan tadi kita berawal dengan mimpi. Lu siapa? Lu VR, siapa kita? Kita adalah pemimpi, ya. Kita adalah pemimpi, tetapi bagaimana kita dengan keyakinan kita untuk mewujudkannya? Ya, kira bagaimana Pak Joni udah siap untuk ice breaking? Ya, kita akan ice breakingnya sesuai tema mimpi, dreamers. Ya, saya iseng membuat di sekolah. Ya, di situ aja di itu ya kan? Berdiri. Oh, disambungin dulu. Berarti matiin yang Bluetooth ini ya, Pak Joni ya? Ada ice breaking dreamers ini menguji konsentrasi kita, kemudian meregangkan otot-otot kita juga. Ya, di sini. Bisa, Bu Neng Dewi? Ya, dimatiin yang di sana Pak Joni. Sudah pada hafal ya? Sudah pernah lihat ya? Dreamers ini ya? Belum? Baru lihat? Iseng. Karena kita menunggu di sekolah sampai siang ya, sampai jam 2, bahkan rata-rata sampai maghrib, sampai sore. Ada yang sampai sore? Ada tuh Cikgu Setia, hari Minggu pun masuk. Ya Cikgu ya? Luar biasa. Oh, sambil nunggu ice breaking ini, izinkan saya coba bertanya ya. Kita perpaduan warna, clue-nya adalah seorang kasir, ya. Clue-nya adalah seorang kasir. Coba saya mau nanya, kalau hijau tambah hijau, itu jadi apa ya warnanya? Ada yang tahu? Hijau tambah hijau? Hijau. Kalau misalnya biru tambah biru? Tidak, salah. Merah, betul. Iya, clue-nya ada kasir. Ya benar tuh. Duit katanya. Kata Neng Dewi NG. Ya benar ya. Fokus kalau urusan cuan. Ya benar ya. Nah, bagaimana kalau misalnya merah diambil biru? Biru. Iya benar-benar. Buat Bu Guru, Pak Guru, luar biasa. Apa kalau urusan cuan? Ya. Tetapi kalau hitung-hitungan warna belum tentu juga ya warna yang sebenarnya. Kalau urusannya ke clue-nya adalah kas ataupun uang cuan, itu langsung nyambung. Ya, kalau hijau diambil hijau diambil ungu. Ungu, iya betul. Udah siap? Ice breaking-nya, Neng Dewi? Ah, belum. Ya padahal kita pengen itu ya. Pengen ice breaking itu. Primer. Nyapa tuh di belakang banyak senior. Ada juga di situ ada tante tercinta di belakang. Ada sahabat-sahabat lama, ya. Salam kangen selalu untuk semua para senior, para junior. Bukan junior dari segi ilmunya, tapi junior dari segi umurnya, ya. Kalau segi ilmunya, insya Allah di sini juga di guru penggerak ada yang usianya muda tetapi sudah lolos terlebih dahulu menjadi guru penggerak, ya. Terima kasih pula untuk kerjasamanya, kolaborasinya untuk para pengurus KKG, PKG semuanya. Terima kasih. Bagaimana ini? Ada lagi nggak yang tadi Neng Dewi katanya untuk cuan mah bener ya? Bener langsung tangkap ya. Yang di belakang Ibu Tini, bagaimana Bu Tini? Perpaduan warnanya Bu Tini? Ungu. Mau merah, mau biru? Ungu. Nah, ungunya ada 5 berapa? Warnanya jadi apa? Nah, jadi biru. Tuh, Bari, biru tambah biru jadi apa? Merah. Suka ngitung cuan juga. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, tadi jawab. Oh iya. Oh, bergoyang terus ya? Bergoyang terus. Jadi nggak ngitung duit. Ya. Bagus. Dari murid tercinta, pertanyaan yang bagus dan dijawab juga sama temannya. Ya.
Udah mulai ya? Nah. Oh, Bluetooth-nya nggak bisa. Dan dari situ bisa Neng Dewi. Oh, bisa tuh. Ya, dari awal ya. Yuk kita nggak usah berdiri, biar kelihatan ya. Nggak apa-apa, duduk saja. Saya menghadap ke sini, berarti bisa ya? Berdiri. Kalau berdiri nanti yang ke belakang nggak kelihatan. Mau berdiri aja. Ya udah, ini berdiri yuk, berdiri. Biar gak tepos, berdiri. Yuk, para cikgu, senior berdiri yuk. Kita gerak-gerak yuk. Boleh. Mau berdiri katanya gak kelihatan. Mau yang duduk boleh, yang di depan mau duduk berdiri boleh. Siap ya. Ini kalau berdiri gak kelihatan. Ini yang di belakang kalau berdiri gak kelihatan katanya. Terserah sih mau duduk kalau berdiri enaknya gimana. Duduk aja ya, nggak apa-apa kok. Oh, ibu kepala sekolah juga ikut nih. Terima kasih ibu. Kita duduk aja biar kelihatan. Soalnya ini gerakannya itu otot tangan ya, sama ini. Kita bisa mulai? Udah bisa mulai, Neng Dewi? Bisa diulangi nggak Bu? Yang dari itu Bluetooth yang di laptop dimatiin, jadi nyalainnya yang dari HP. Oh emang iya. Tuh sayang sekali ya. Padahal ini semangat sekali nih. Ya. Bagaimana? Mau dilanjut materi aja? Lanjut aja ya. Lanjut aja. Nanti ice breaking bisa sendiri-sendiri. Olahraga sendiri-sendiri ya. Kita lanjut ya. Pak Joni, materinya. Minta tolong. Materi yang kedua sesuai tadi setelah disampaikan oleh Pak Joni, kita berlanjut ke materi yang kedua, penerapan budaya positif. Ini sip. Mic-nya Bu Ade. Gimana Pak Cik? Jauhin. Pegel. Dari dosen menyatakan ada 3 di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman penghargaan di situ ada ilustrasi di mana ada seorang murid di dalam
sebuah kelas namanya IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya bertanya, ternyata IPA tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya. Bahkan dia sempat menumpahkan air ya di mejanya saking gugupnya. Setelah itu apa yang terjadi? Temannya mengejeknya, mungkin di situ membuliknya. Ya, semakin dia gugup di situ, bahkan sangkap apa-apa. Rata-rata ya kalau kita lagi kesal, misalnya nih terlambatan atau apa, anak bukannya ditanya alasan, tetapi lebih ditanya kamu terlambat, ditunjuk-tunjuk ya. Nah di situ ada kesabutannya nyambung ke posisi kontrol seorang guru. Ada posisi kontrol seorang guru itu adalah penghubung, ya. Ada sebagai juga pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Di situ kita tinggal memilih kita akan berada di posisi mana, ya, yang sekiranya sesuai, yang sekiranya kita itu adalah diterima dengan murid kita, sehingga nanti murid kita lebih menghargai dirinya sendiri. Ya, kita juga berawal dari diri ya, memulai segala sesuatu dari diri sendiri. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan terakhir ada restitusi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Di sini hukuman bersifatnya apa? Bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat ya spontanitas, bersifat satu arah, berupa apa? Fisik atau psikis, ya seperti itu. Kemudian contohnya hukuman ya seperti apa ya hukuman? Ketika ada anak terlambat, pernah gak memaki-maki atau menegur anak dengan nada agak keras karena mereka terlambat? Ya, padahal ya jika misalnya tidak ada yang seperti itu, berarti kita itu ada di posisi sebagai manajer, ya. Tetapi jika ada yang seperti itu, Masya Allah, kita berarti harus berubah ke posisi mana yang kita sesuaikan dengan anak. Kemudian di sini ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Terkadang ketukar ya, kita sering ketukar antara hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya ya? Di sini konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, guru memonitor murid. Contoh konsekuensi adalah begini, seperti begini. Nah, besok kalau kamu terlambat, sepertinya itu ada anak lagi terlambat sekolah ya, terlambat. Nah, ketika terlambat, di situ guru menanyakan, "Nah, kamu terlambat?" "Iya, Bu, saya terlambat." Nah, kalau besok terlambat lagi, konsekuensinya apa nih ya? "Pak, janji kalau misal Bu, janji kalau besok sampai terlambat lagi, saya siap menulis pelajaran yang Bapak berikan, atau saya siap menerima hukuman yang Bapak berikan." Nah, itu berarti ada kata-katanya sebelum kejadian. Nah, ternyata ketika besoknya si anak tersebut kesiangan lagi. Ya, kesiangan lagi. Berarti nah, si anak tersebut kan udah berjanji mau berubah dengan menjalankan hukuman apapun yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Jadi kalau si hukuman adalah spontanitas, kalau konsekuensi itu berarti ada terencana, ada dibicarakan dulu gitu. Ada kesepakatan. Contoh begini juga, salah satu misalnya murid kita lagi praktek olahraga. Tiba-tiba 15 menit si anak baru datang, ya, tanpa kita menanyakan alasannya terlebih dahulu, ayo masuk dulu, gitu kan. Tetapi ketika selesai misalnya olahraga tersebut, si anak tadi yang ketinggalan 15 menit disuruh menyusul pelajaran yang tertinggal selama 15 menit tadi. Nah, itu sifatnya kekonsekuensi. Jadi mengganti menit-menit yang ketinggalan tadi. Nah, gitu ya. Beda lagi dengan restitusi ya. Kalau ini teori motivasi perilaku manusia, tadi sesuai Diane Galsen ya, ada teorinya seperti ini. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, udah tadi dibahas ya. Tadi juga sempat dibahas oleh Pak Joni. Jadi kalau karena sesuatu
itu tidak akan berlangsung lama juga ya. Nah, jadi kita dituntut berawal dari diri dulu. Berawal dari diri baru kita istilahnya bisa mengajak orang lain. Nah, bisa memberikan contoh kepada orang lain, baru apalagi terhadap murid-murid kita ya. Jadi contoh, anak bisa mencontoh atau berbuat sesuatu dengan mencontoh gurunya di situ ya. Kemudian di sini lanjut Pak Joni, apa itu? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah selintas dibahas, hukuman ya terjadi secara spontanitas, kemudian konsekuensi pun terencana ya, ada kesepakatan di situ. Lanjut Pak Joni. Tindakan guru. Nah, contoh di sini. Ada apa lagi tuh? Hukuman atau konsekuensi. Nanti ada ini. Mohon diperhatikan karena ada kaitannya nanti dengan tugas kelompok ini ya. Untuk membedakan di sini apa? Tindakan guru. Biasanya misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, berarti itu sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum si anak terlambat? Sudah ya. Nah, ketika si anak sudah terjadi melakukan keterlambatan, terus dia menulis 100 kali tidak akan terlambat lagi, tidak akan terlambat lagi ya, di buku tulis seperti itu ya. Kemudian itu termasuknya apa tuh? Hukuman. Kemudian apa lagi? Lari mengelilingi lapangan ketika misalnya terlambat kan, udah kamu lari aja dulu mengelilingi lapangan ya, seperti itu. Jadinya itu masuk hukuman. Apalagi tuh? Murid diminta untuk push up 15 kali juga. Itu bentuknya ke dalam apa? Karena bentuknya ke fisik ya. Berarti itu apa? Hukuman. Ya, boleh itu sambil dibagikan ya, minta tolong ya Bu Latifah. Berarti nanti biar ada gambaran untuk pengerjaan seperti contoh seperti itu ya. Nah, ada lagi lanjut di situ. Murid disuruh apa? Ini guru menyuruh ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, termasuk itu ke dalam konsekuensi atau hukuman di situ. Itu ya bisa membedakan teman-teman, di situ ada hukuman, ada konsekuensi. Biar lebih pahamnya lagi ada di situ, biar sambil diteliti, dipahami mana yang termasuk kategori hukuman, mana yang termasuk kategori konsekuensi. Nah, di situ. Selanjutnya Pak Joni masih ada? Sekarang kita lanjut dulu ke apa itu restitusi. Tadi sudah tingkat hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah apa? Di situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Itu termasuk misalnya dalam hatinya tujuan mulia ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori Gosen 2004. Nah, di situ. Jadi restitusi itu adalah solusi terbaik daripada hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau tadi hukuman ada ketindakan psikis, fisik, ya, konsekuensi juga ada kita menurunkan down mental anak ya. Ini restitusi bagaimana? Restitusi itu berupa kesepakatan antara guru yang memposisikan sebagai posisi manajer dengan anak yang dihargai ya, yang merasa dihargai. Ketika anak dihargai, itu anak kembali ke kelompok mereka pun ataupun kembali ke teman-temannya itu merasa dihargai, tidak down mentalnya ya, seperti itu. Nah, kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau biasanya anak ketika dihukum oleh guru ada rasa kecewa nggak dalam hati ya, mungkin agak. Kita dulu pernah menjadi seorang murid, kalau ditegur sama guru kesel, kecewa, bahkan mungkin bisa dendam ya, seperti itu. Nah, kita dengan restitusi ini menghindari perasaan-perasaan tersebut di masa yang akan datang dari anak ya. Kemudian apalagi yang berikutnya,
adalah tawaran, bukan paksaan. Karena di restitusi ada bahasa seperti ini. Nah, jadi kalau kamu udah meyakini bahwa itu tindakan yang salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, di situ nawarin si guru tersebut. Jadi tercetusnya ide bukan dari guru. Bu, saya siap untuk memperbaiki kesalahan saya dengan melakukan ini, misalnya seperti itu. Kalau dengan tindakannya itu keluar dari hatinya sendiri, itu insya Allah itu karena motivasi intrinsik ya, tidak akan ada rasa paksaan atau kecewa. Ya, beda kalau misalnya bu gurunya yang nyuruh. Ya, misalnya karena kamu terlambat besok harus bawa ini ya, gitu kan. Ntar bilang ke mamahnya atau ke ayahnya, disuruh bu guru sih gara-gara aku terlambat. Ya, begitu. Jadi nyalahin lagi, nantinya intinya nyalahin orang lagi. Gitu. Apalagi selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi sudah ya, ke dalam diri, melihat ke dalam diri, apakah perbuatan yang sudah saya lakukan itu sudah benar atau belum ya, gitu kan. Terlambat ke sekolah atau membuat gaduh di kelas, benar apa enggak? Berarti kan melihat ke dalam diri kita, ya, menilai diri kita udah baik apa belum, salah apa benar gitu. Yang selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contohnya kebutuhan dasar anak itu adalah ingin diperhatikan, ya, ingin diperhatikan. Apa sih si anak tuh berpikir, saya ingin diperhatikan sama bu guru. Jadi bagaimana sih saya biar bu guru tuh perhatian ke saya? Apakah dengan melakukan kesalahan ataukah memperbaiki kesalahan? Dan anak belajar di situ refleksi, ya, introspeksi diri. Nah, nanti akan timbullah disiplin atau budaya positifnya sendiri yang timbul dari intrinsiknya itu sendiri. Lanjut, itu apa? Restitusi diri adalah cara yang paling baik dibanding dengan hukuman dan konsekuensi tadi. Kemudian apalagi, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya yang salah. Nanti akan membiasakan karakter yang mengakui kesalahan, ya, mencoba berbuat lebih baik lagi karena udah merasa diri bersalah. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dia dipanggil sama gurunya, didiskusikan, ya, didiskusikan baiknya bagaimana. Biasanya kan ketika dipanggil itu empat mata, yang baik itu dipanggil empat mata, tidak dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, setelah itu biasanya yang teman-teman yang lain suka kepo ya ke temennya, tadi dipanggil naon sih kok bu guru? Ya enggak, tadi diapain sama bu guru? Enggak kok, enggak dimarahin aku mah, gitu kan, biasanya gitu kan. Ketika kalau kita merasa emang enggak dimarahin, legowo hatinya, ya kan, lebih semangat lagi. Kemudian apa ini? Nah, selanjutnya ada dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa sih? Kok penghargaan bisa menghukum? Ya, dihukum oleh penghargaan adalah maksudnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, makanya dikasih reward. Sebenarnya reward itu tidak mendidik. Nah, kalau kita, ini saya sendiri ya teman-teman, ibu, nah, saya sendiri pernah melakukan reward, ya, memberikan reward ke anak-anak, karena dengan reward itu memotivasi anak untuk bersaing di situ, ya. Tetapi ternyata menurut teori ini penghargaan itu tidak baik, reward itu tidak baik, ya, karena motivasi yang akan tumbuh bukan dari intrinsik tapi ekstrinsik. Sedangkan kita itu berupaya untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di anak itu. Kebiasaannya itu bukan berdasarkan sesuatu, ya, aku mau nilai 100 ulangan karena tahu nanti bu guru akan ngasih sesuatu. Contoh gini, bu gurunya, nanti kalau yang ulangan 100 bu guru kasih bembeng sekotak, gitu kan, seperti itu. Nah, berarti gini, motivasi ekstrinsiknya, aku akan dapat bembeng itu, akan dapetin bembeng sekotak itu, ya, dengan nilai 100. Tetapi besoknya bu gurunya tidak memberikan itu, misalnya gini, ini besok ya anak-anak kita ulangan ya, ulangan tema 6 ya, misalnya.
kok Bu Guru gak bilang ada bebek sih? Tuh kan, Bu Guru gak bilang ada bebek, gimana sih Bu Guru? Ah, berarti gak akan dikasih. Nanya misalnya si anak, Bu besok dikasih bebek gak? Enggak, stok bebek Bu Guru udah habis. Disitulah letaknya kelemahan reward atau penghargaan tersebut. Karena dengan demikian, nggak ada bebeknya, gitu ya. Nggak biasa-biasa aja deh ngapalinnya. Nggak ada target kok untuk nilai 100, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya apa ini? Dihukum oleh penghargaan. Ini bukan kata saya, tapi ada ini seorang ahli, Alfikon. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, hukuman baik hukuman ataupun penghargaan itu sebenarnya menghancurkan kalau di situ. Jadi kalaupun ada tercipta pun prestasi anak itu hanya sesaat, ya, hanya sesaat dan tidak berlaku untuk jangka panjang. Gitu. Kemudian apa lagi? Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif di sini. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa dinyatakan merusak hubungan? Karena di situ akan timbul kecemburuan sosial. Ketika yang satu itu ranking 1, pasti akan dia lagi dapatnya. Cek anu ranking hiji di belakang, orang mau menang. Ya. Jadi akhirnya apa? Bu Guru mah pasti ngasihnya ke si itu lagi. Timbullah kecemburuan sosial di situ. Makanya tidak sekarang ke depan itu ketika kita sudah mengetahui teori ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan betul, ya. Kemudian apa lagi? Penghargaan tadi merusak hubungan dengan kecemburuan sosial. Si itu mah nggak mau berteman lagi sama dia mah dikasih beng-beng, aku mah enggak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi posisinya ketika dapat nilai itu bukan karena tadi motivasi intrinsik, tetapi karena ada sesuatu. Penghargaan menurunkan kualitas, yaitu kualitasnya turun karena bukan karena hal itu intrinsik tadi, ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Cukup sampai situ, dapat bebek udah. Kan tidak kreatif lagi. Jadi kreatifnya kalau hanya ada sesuatu. Penghargaan menghukum itu tadi terasa jadinya kecanduan seperti itu. Dengan penghargaan aku dapat ini berarti nanti bilang misalnya ke orang tua aku mau dapat itu, ya berarti harus menghafal. Jadi kalau ketika gurunya gak ngasih gak akan dapat, gitu kan, gak ngapalin. Motivasi dari dalam diri, ya, harusnya diadakan. Lanjut Pak Joni. Tujuan segitiga restitusi tadi guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Seperti tadi, ya. Jadi hukuman konsekuensi itu kendalikan dengan restitusi. Jadi hukumannya diabaikan, konsekuensinya diabaikan karena kita sudah tahu dan dilanjutkan dengan restitusi. Ya, sebagaimana tadi ada tujuannya di situ. Lanjut Pak Joni. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sudah pasti ya, tadi sebagaimana yang sudah dibicarakan, dengan restitusi akan menumbuhkan ujung-ujungnya akhirnya adalah motivasi intrinsik di dalam jiwa si anak. Lanjut Pak Joni. Nah ini sisi segitiga restitusi. Ada namanya segitiga berarti ada 3 sisi, ya. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama apa sih itu? Menstabilkan identitas. Bagaimana ini menstabilkan identitas? Contoh yang tadi terlambat ke sekolah ditanya. Nah, jangan bertanya, kamu terlambat, bapak hukum loh, ibu hukum loh. Tetapi dengan menstabilkan identitas tadi ditanya. Pasti itu anak melakukan terlambat itu, ya. Ada alasannya. Pernah di SD Tarikol 1 tepat di kelas 5 saya atau memegang kelas 5 ya. Anak terlambat, itu sering terlambat 3 kali gitu. Saya tanya, tadi kan dalam rangka menstabilkan identitas, tapi nggak ditegur depan anak. Nah, terlambat ya? Iya Bu. Sudah, nanti Ibu kita ngobrol ya di jam istirahat. Nah, ketika jam istirahat, biarin. Ketika belajar udah biar dia fokus dulu, belajar dulu. Ketika istirahat dipanggil. Nak sini ketemu sama Ibu. Yang lain istirahat.
hanya 2 orang di kelas, saya dan anak didik saya situ. Ditanya, kenapa? Mohon maaf ibu, saya tidak bisa tepat waktu karena semalaman kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Saya main HP bu guru. Begitu, ya kan? Main HP? Iya bu, gitu. Kenapa main HP? Karena gak bisa tidur. Jawabnya, jadi gak bisa tidur, jawabnya akhirnya main HP. Katanya biar bisa tidur. Nah, kamu tahu nggak itu tuh baik apa tidak? Tidak bu. Berarti kamu menyadari ya itu tidak baik. Iya bu, sadar bahwa itu tidak baik. Terus bagaimana solusinya? Bu, besok saya tidak akan terlambat lagi. Saya akan tidur tepat waktu. Gitu kan, kata si anak. Besoknya ternyata terlambat lagi. Nah, udah biarin. Nanti ditanya lagi. Tadi terlambat lagi katanya mau diperbaiki. Bu, maaf. Tadi tuh aku nungguin adek aku. Kan satu itu kan adiknya di kelas 3 ya. Adiknya emang kenapa? Adek aku itu ngelamain di tempat tidurnya, gak mau bangun, terus si mandinya juga lama seperti itu. Ya udah, itu baik ya. Tapi gimana ya bu ya kalau ditinggalin gitu. Nah akhirnya sekarang ibu nanya, mau bagaimana solusinya? Udah bu, besok aku akan bangun lebih pagi dan adekku akan dibangunin lebih pagi, gitu ya. Nah besoknya ternyata terlambat lagi 3 kali tuh. Terlambat lagi, apalagi alasannya sayang gitu kan, terlambat lagi. Bu mohon maaf, ibu aku sakit, jadi aku tuh berangkat. Jadi bagaimana lagi solusinya? Gini bu, janji karena udah 3 kali, aku benar-benar janji besok gak akan kesiangan, gitu. Dan besoknya alhamdulillah si anak sampai sekarang tidak pernah kesiangan lagi. Karena apa? Berarti ada kemauan untuk berubah. Udah sekali kita gak marah, oh bu guru ternyata gak marah nih, tuh kan? Besoknya terlambat kita gak marah juga. Besoknya ketiga kalinya kita gak marah juga. Akhirnya keempat kalinya karena bu guru gak marah, udah baik banget. Nah, besoknya aku mau berubah lebih baik lagi gitu ya. Jadi dengan ada kesepakatan, ada tadi sesi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tadi menanyakan keyakinan itu maksudnya bukan keyakinan beragama, ini keyakinan kelas ya. Dengan terlebih dahulu kalau di kelas kita itu dibuatkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulu kita membuat peraturan kelas ya, peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah kita bikin terlebih dahulu membuat keyakinan kelas itu anak yang buat. Nanti akan dipelajari di sesi berikutnya sama teman kita ya. Selanjutnya Pak Joni udah ya. Nah itu ada contoh anak yang tadi ibu ceritakan di situ. Apa itu tuh? Saat pembelajaran sedang berlangsung, guru dan peserta didik sedang menyanyikan pelajar Pancasila. Ada satu anak datang terlambat dan ada 3 anak bercanda di meja paling belakang. Lanjut Pak Joni, sebenarnya itu ada videonya. Itu tetap kita ikutkan belajar ya sampai tuntas di situ. Selanjutnya Pak Joni. Nah, di situ ada menstabilkan identitas tadi yang dipanggil di jam istirahat tanpa mempermalukan mereka atau tanpa memperlakukan dia di depan anak-anak. Teman-teman gak perlu tahu teman-temannya bahwa kita itu memanggil anak tersebut buat apa, gak perlu tahu ya. Biasanya kan dipojokin, kemarin ya ke bu guru ya, gitu kan ya, seperti itu. Kemudian itu ada pemecahan kasus 1 yang tadi terlambat ya. Kemudian ada pemecahan kasus 2, anak-anak ketika belajar ada yang ngobrol 3 orang. Nah bu guru sudah menyamperin ke sana, nyamperin ke anak tersebut yang kemudian tetapi cuma dikasih tanda shoot gitu ya, jangan berisik gitu aja, tanda kode lah gitu. Tapi setelah pembelajaran berlangsung, anak-anak yang lain setelah selesai, anak-anak yang lain istirahat, nih yang bertiga ini ditahan di kelas untuk dibicarakan restitusinya. Lanjut Pak Joni. Nah di situ, nah testimoni tanggapan siswa apa tuh sebenarnya? Ini ada videonya juga. Siswa merasa dihargai dan berhasil memberikan solusi dan kembali ke kelompoknya dan berhasil berubah identitas gagalnya dengan identitas yang sukses. Maksud identitas gagal, dia merasa gagal karena sudah terlambat. Akhirnya karena dengan tadi segitiga restitusi, dia akhirnya kembali ke kelasnya dengan pede ya, karena kita udah ada kesepakatan ya antara guru dan murid di situ. Ini juga ada testimoni dengan atau tanggapan siswa dari yang bertiga tadi yang main-main berhasil mencari solusi ya. Nah ada juga di situ kalau ada videonya, ada juga di PMM ini ya. Yang kemarin yang merasa ngisi PMM ada di situ ya, di disiplin positif ada videonya, saya ambil juga di situ. Jadi itu aja materi ya, sudah selesai Pak Joni. Lanjut. Nah ya, udah thank you, terima kasih. Silakan di situ. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada pertanyaan silakan ataupun mau dilanjut dengan tugas kelompok mangga
Di situ ada ini ya, mohon maaf di ini dulu. Ada ilustrasi di sini ya. Di tugas yang ke-1 ada ilustrasi, silakan dibaca. Yang pentingnya ini tugasnya adalah yang paling bawah, tentukanlah mana atau apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Cukup kata-katanya yang menunjukkan menstabilkan identitas ya, kemudian menanyakan keyakinan, itu mangga di situ dipelajari. Kemudian ini punten, satu lagi tugasnya ada tadi mencatat 100 kali, itu sebagai apa? Kalau misalnya sebagai hukuman ditulis hukuman ya, kalau misalnya konsekuensi ditulis konsekuensi. Ini nanti dikerjakan per kelompok dan dikumpulkan, tidak ada PR, biar tuntas semua di sini. Siap ya? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Cukup? Kalau cukup silakan. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Ibu cukupkan ya? Dilanjut dengan materi selanjutnya apa bagaimana ini? Ketika Bu Sus menyampaikan informasi bahwa ada kegiatan ya, ada yang bertanya, ini teh kegiatan guru penggerak apa kegiatan KKG? Saya jawab, kegiatan naon ge asal alus mahayu urang laksanakeun. Setuju? Ya. Guru penggerak, tidak akan ada guru penggerak kalau tidak ada guru diam. Setuju? Ya. Berikutnya saya ingin teman-teman apa yang tadi kalian kita beroleh, apa yang tadi kita beroleh, mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan di sekolah masing-masing.